Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini saya akan berbagi salah satu multimedia online, yaitu h5p.org. Multimedia ini sangat bermanfaat sekali dan juga sangat fleksibel sekali dalam penggunaannya serta interaktif. Karena itu, multimedia ini bisa kita manfaatkan sebagai MPI. Nah, caranya mudah sekali, tinggal kita klik link ini di Google. Kemudian kita login. Karena saya sudah login. Oke, ada beberapa misalnya ketika kita mau menggunakan atau membuat konten. Nah, salah satu konten yang saya pilih untuk tugas pembatik ini yaitu dengan menggunakan fitur yang namanya Interactive Book. Oke, mari saya tunjukkan. Oke, penggunaannya ini mudah sekali karena selain kita bisa coba-coba secara mandiri, juga ada beberapa petunjuk yang bisa kita lihat di dalam ini. Karena itu, misalkan di sini ada example dan knowledge-nya dan lain sebagainya, ada documentation juga, kemudian ada juga forum home-nya. Oke, nah di sini sendiri banyak sekali pilihan, kita bisa baca detailnya sendiri. Kemudian untuk interactive book yang saya gunakan yaitu kita bisa melihat di sini interactive book. Ini ada create a small course books dan lain sebagainya. Buku ini atau interactive book ini saya pergunakan karena manfaatnya banyak sekali. Selain dia bisa diintegrasikan dengan tugas-tugas yang lain atau dengan mode-modenya seperti column, cross presentation, dialog cards kita masukkan di dalam. Interactive book ini juga sangat mendukung sekali ketika kita manfaatkan sebagai MPI, kemudian kita tautkan atau tautkan dengan yang namanya LMS. Oke, ini salah satu contoh yang telah saya buat. Oke, misalkan kita lihat detail di sini. Oke, kita ambil, tinggal kita ketikkan judul saja. Misalkan di sini tugas pembatik. Nah, ini kita navigasikan saja. Misalkan kita bilang di sini perkenalan dan sebagainya. Oke, perkenalan. Kemudian tinggal kita pilih konten banknya apa yang mau. Misal fill in the blanks, cross presentation, atau misal table atau essay dan lain sebagainya. Misalkan teks, tinggal kita pilih, isikan saja di sini teksnya. Misalkan ke satu apa dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa tambahkan konten pada navigasi pertama ini. Kita bisa tambahkan konten, syaratnya sama, tinggal kita pilih saja di sini. Atau misalkan kita mau pada halaman keduanya. Nah, tinggal kita ganti lagi. Misalkan di sini kita sudah masuk pada aktivitas, misal tugas 1. Nah, tugas 1 ini cocoknya apa gitu. Nah, bisa saja kita fill in the blanks. Nah, kita masukkan fill in the blanks. Di sini tinggal ikuti arahannya saja. Kemudian kita bisa mengatur di sini soalnya. Kemudian kita bisa mengatur di sini itu skorengnya. Misalkan saya maunya misalkan tugas ini batas maksimumnya tidak tuntas gitu. Nah, 75. Jadi dari 0% sampai 75% dan kita bisa tambahkan komentar misalkan di sini you fail. Oke. Titik di sini you are the best. Nah, begitu. Bisa kita tambahkan ranknya lagi dan kita atur sesuai dengan kemauan kita. Di sini ada behavioral settingnya. Misalkan kita mau enable retry saja tanpa menunjukkan solusi, kita hilangkan solusinya. Tetapi kalau misalkan itu sebagai latihan, kita mau show solution, tinggal klik ini saja. Jadi fleksibel. Atau misalkan kita tidak mau anak-anak retry, jadi harus selesaikan semua tugas lain sebagainya sampai selesai, tinggal kita hilangkan klik ini. Oke, nah ini ada salah satu contoh yang telah saya buat yaitu pemanfaatannya fiturnya. Oke, nah saya menggunakan buku interaktif atau interactive book yaitu dengan satu topik present perfect. Ini sasaran siswa kelas 9 SMP. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami penggunaan present perfect sesuai dengan konteks yang tepat. Nah, di sini saya berikan pemahaman sedikit tentang multimedia ini atau MPI ini. Nah, setelah masuk di situ tinggal kita navigasi. Oke, ini penjelasan untuk materinya present perfect, masuk sampai seterusnya. Saya tambahkan juga di sini bentuk-bentuk kata kerja. Nah, setelah itu bahkan di bawahnya kita bisa linkkan suatu link. Nah, di sini saya linkkan itu Cambridge Dictionary. Jadi ketika kita klik dia akan open pop up di situ. Nah, kemudian kita masuk pada halaman yang selanjutnya yaitu di sini ini bentuk-bentuk atau rumus-rumus dari present perfect. Oke, misalkan di sini ruang ini sedikit atau masih kurang menarik, tinggal kita tautkan saja dengan salah satu link yang ada di Canva. Nah, dia akan buka di Windows baru. Ini penjelasan materi secara rinci atau secara lebih menarik karena menggunakan
presentation yang ada di Canva, di mana kita bisa kreasikan sesuai dengan keperluan kita atau sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, setelah itu kita kembali, ini namanya dialog cards. Oke, ada contoh kalimat, kemudian kita turn saja. Misal ini contoh kalimat positif. Nah, ini pada halaman pertamanya, kemudian siswa tinggal turn saja, kemudian dia masuk lagi untuk navigasi seterusnya dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini, misalkan the present perfect tense with just, yet, already. Saya menggunakan fitur text, tetapi saya cuma mengisikan 2 kalimat dengan highlight. Oke, ini sebagai pengingat saja kepada mereka peserta didik. Karena itu saya tambahkan look at the next slide for further explanation. Nah, setelah itu masuk lagi, karena saya rasa dialog cards ini merupakan salah satu yang paling bagus. Oke, selain dia itu interaktif nampaknya, oke, juga menarik, bisa kita lengkapi dengan gambar. Ini sengaja saya menggunakan gambar-gambar abstrak, tetapi jika Bapak Ibu guru memiliki gambar-gambar yang memang mendukung untuk kalimat-kalimat dan sebagainya, bisa kita tambahkan di sini. Bahkan musik juga bisa. Kembali lagi, tinggal cek di sini, kemudian ikuti saja petunjuknya, navigasinya. Tidak perlu takut untuk mencoba-coba. Oke, kemudian ini sudah masuk pada fill in the blanks. Nah, ini salah satu rule atau aturan atau rumus, oke, ketika belajar present perfect. Nah, saya lengkapi memang di sini. Kemudian di sini ada instruksinya. Oke, jadi peserta didik itu sudah belajar yang namanya di penjelasan sebelumnya itu just, yet, dan already. Nah, sekarang mereka tinggal melengkapi di bagian ini. Misalkan in negative sentence, misal mereka menggunakan yet. Oke, di sini misal already. Setelah mereka belajar materi, ini untuk pengulangan lagi atau review lagi. Nah, di sini mereka menggunakan just. Oke, mereka tinggal mengecek. Misal ada di sini 2 kalimat yang salah. Oke, karena tadi fiturnya saya lengkapi dengan show solution, jadi mereka bisa langsung show solution. Oke, show solution. Jadi di sini harusnya jawabannya itu just dan di bawah itu already. Tetapi jika siswa itu misalkan masih merasa tertantang, tidak mau melihat, mereka tinggal klik saja retry. Jadi mereka selesaikan lagi, cek lagi, jika salah lagi tinggal retry lagi dan sebagainya. Oke, sama halnya seperti ini. Ini perintahnya, tinggal mereka lengkapi saja. Kemudian, saya gunakan lagi yang namanya dialog card untuk penjelasan secara singkat dan juga interaktif. Jadi mereka tinggal melihat, membaca, memahami, kemudian masuk pada rule keduanya lagi, yaitu fokus pada penggunaan since dan for. Jadi konsepnya sama saja seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini mereka melengkapi dengan for dan since, yaitu kata-kata keterangan waktu yang biasa memang lazim atau biasa digunakan dengan present perfect. Oke, kemudian fill in the blanks with the present, ini salah satu bentuk latihan, yaitu kita bisa navigasi, kita bisa klik di sini atau bisa juga klik tanda panah ini. Oke, nah di sini fill in the blanks with do not use any contraction jika misalkan terlalu beresiko atau nanti takutnya simbol-simbol tanda baca yang dipergunakan oleh siswa itu akan berbeda dengan apa yang kita masukkan di sini. Nah, bisa saja kita minta peserta didik menggunakan bentuk lengkapnya. Oke, nah di sini masuk, misal salah satu, sama seperti yang sebelumnya tadi, tinggal kita isi, peserta didik isi, kemudian jika salah mereka bisa show solution langsung sebagai latihan mandiri di rumah dan juga sebagai bahan belajar. Atau misalkan jika, misal di sini kita coba, saya kasih X saja, X, oke, X, juga X di sini, X, oke, X. Nah, misalkan ada 3 nomor yang sudah diisi siswa, kemudian mereka cek. Oke, mereka tidak bisa melihat solusinya dulu, karena syarat untuk melihat solusi itu mereka harus kerjakan semuanya. Maka peserta didik harus retry dulu, kemudian jawab lagi. Misal di sini kita kasih X, oke, ini X, ini X, oke, X. Oke, kita isikan saja sesuai dengan, karena kita perlu waktu cepat. Oke, masuk dan lain sebagainya. Oke, kemudian nah, di sini anggap saja bahwa semuanya sudah diisi oleh peserta didik, tinggal mereka show solution. Jadi mereka bisa melihat solusinya, oke, kemudian mereka mengerjakan ulang. Nah, seperti itu. Oke,
Oke, sehabis di bagian akhirnya ini selengkapi karena salah satu syarat untuk pembuatan MPI tugas guru pembatik yaitu ada kreditnya sendiri, yaitu sumber-sumber ini sebetulnya soal-soal di dalam itu saya buat sendiri, tetapi semua ambil inspirasi karena saya hubungkan juga dengan materi yang sedang dipelajari oleh peserta didik kelas 9 sekarang, yaitu dengan Think Level 3 kami menggunakan buku Cambridge University Press, kemudian di sini ada beberapa credits yang lainnya. Nah, setelah itu, setelah siswa selesai, ada di sini fitur submit report. Nah, bisa submit report ini ketika mereka sudah menyelesaikan, tapi jika mereka ragu-ragu atau mau menggunakan untuk latihan, mereka bisa restart ulang lagi. Oke, nah salah satu keuntungan dari penggunaan media H5AP ini, kita bisa tautkan dengan LMS. Kami pergunakan ini LMS di sekolah. Oke. Tapi kembali lagi, jika ingin dipergunakan secara mandiri, silakan saja, yaitu sebagai bahan latihan peserta didik juga mengukur kemampuan mereka di rumah. Karena Bapak Ibu Guru tinggal klik link ini saja, kemudian sharekan di grup WhatsApp atau grup Telegram kepada peserta didik. Nah, keuntungan salah satu keuntungan H5P ini selain dia interaktif, juga navigasinya di cellphone atau di gawai itu mudah sekali. Bahkan ini bisa kita manfaatkan untuk belajar bersama sebagai kuis dalam pembelajaran, manakala peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan gawai ataupun cellphone di rumah dan lain sebagainya. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif di kelas. Oke, ini present perfect-nya. Oke, nah salah satu kelas. Oke, ini. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan saja. Oke, tinggal kita tambahkan H5P. Ini sudah kami integrasikan dengan LMS kami. Oke, masukkan di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita menggunakan LMS, itu bisa masuk di LMS secara langsung, tetapi bisa juga melalui fitur ini. Misalkan kita di bagian akhir itu ada reuse. Tinggal reuse ini tinggal kita download, kita masukkan, terus kita insertkan ke LMS ini dengan tambahan masuk di sini. Oke, yang bagian jika untuk membuat secara langsung seperti yang saya tunjukkan sebelumnya itu klik yang hitam, logo hitam. Tapi jika kita sudah mau input saja file yang sudah kita buat di media ini di h5p.org-nya, kita bisa menggunakan logo yang biru. Itu jika kita menggunakan LMS berbasis Moodle. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan comparative adverbs ini dikerjakan oleh siswa. Nah, keuntungannya juga, jadi kita masuk. Oke, walaupun tampilannya sederhana dan tidak ada gambar-gambar dan sebagainya, tapi saya rasa ini cocok sekali untuk peserta didik kelas atas, terutama kelas 9. Nah, setelah itu nilai-nilai yang sudah mereka kerjakan di H5P ini, di media H5P ini, ketika mereka sudah masuk pada submit content, oke, nanti secara otomatis, oke, mereka submit report secara otomatis di LMS kita. Jika Bapak Ibu menggunakan LMS, itu akan masuk di grades-nya. Nah, misalkan di sini saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Misalkan kita menggunakan submit reports. Oke. Ini contoh rapor yang ada di LMS kami. Oke, misal saya ambil salah satu siswa. Oke, bisa di sini. Nah, ini rapor siswa kami yang ada di LMS dan juga tugas-tugas yang dikerjakan misalnya ini. Semuanya H5P. Nah, untuk grade dia sendiri, skornya sendiri itu sudah ada 100 lain sebagainya. Nah, present perfect ini bisa kita manfaatkan di kelas jika sekolah Bapak Ibu Guru itu memanfaatkan LMS ini sebagai pengganti latihan-latihan biasa kita laksanakan secara tertulis baik di buku dan lain sebagainya. Nah, ini satu keuntungannya, itu membuat pekerjaan guru jauh lebih mudah. Terus yang kedua itu medianya interaktif, dan yang ketiga peserta didik itu bisa mengakses dimanapun. Jadi biasanya saya pergunakan ketika selesai pembelajaran di kelas, saya sisihkan waktu 30 menit atau 20 menit yaitu sebagai review. Jadi peserta didik tinggal mengerjakan soal latihan yang telah dibuat dengan menggunakan H5P. Nah, caranya mudah sekali Bapak Ibu Guru, tinggal klik saja link ini, kemudian login, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, coba-coba saja, buat media baru dan lain sebagainya.
Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. H5P ini juga merupakan MPI yang saya pergunakan untuk tugas pembatik level 3. Terima kasih Bapak Ibu.